Nasr Habib Abu Zaid, kitabnya Mafhumun Nas. Nah itu ketika dibahas tidak sesuai. Kenapa memakai kerangka ini? Masih banyak kerangka-kerangka di dalam ilmu Al-Quran seperti As-Suyuti contoh. As-Suyuti dalam kitab Ulumul Quran yang sekitar 1250 halaman yang saya ajarkan di IIKI Jakarta, di pasca sarjana itu saya ngajar di back to turoskan, kembalikan ke turos, ke Imam As-Suyuti, Imam Az-Zarkasi, terus Manahilul Irfan. Itu kitab-kitab yang terus yang ditinggalkan oleh generasi ini kita ajarkan. Ternyata kan dalam metodologi para ulama ada istilah mafhum, ada istilah mantuk, ada istilah mutlak, muqayyad, terus ada istilah maki, madani, nasikh, mansukh. Itu kan diajarkan. Dalam usul fikih pun sama. Itu metodologi sebenarnya. Kenapa harus memakai Nasr Habib Abu Zaid? Dan itu sudah di warning oleh dunia Islam, oleh ulama-ulama dunia. Nah, ketika kita back to turos, Al-Quran bagus, bahasa Arab fasih, itu menjadi sebuah kekuatan peradaban sebenarnya. Jadi untuk kader PUI ke depan, dai-dai termasuk para kader yang akan nanti dicetak, kuatkan itu dulu sebenarnya. Qurannya kuatkan, terus bahasa Arabnya kuatkan, jurumiyah itu harus sudah hafal kalau bisa. Imriti itu dibaca, Alfiyah itu, Audoh Masaliknya itu dibaca. Coba lihat Gus Bah, Gus Koyum, mereka tidak mengenyam kuliah. Saya ketika melihat Gus Koyum membuat satu analisa permasalahan dari berbagai turos luar biasa. Lihat Gus Bah ketika melihat satu permasalahan luar biasa. Padahal mereka tidak kuliah. Tapi mengapa mereka sampai analisanya sekuat itu? Satu, alatnya sudah kuat. Orang yang paham tentang hukum alam Al-Quran itu adalah termasuk Gus Bah. Gus Bah itu paham tentang hukum-hukum di dalam Al-Quran. Qurtubi itu Al-Jami li Ahkamil Quran yang 10 jilid tafsir tentang kumpulan hukum dalam Al-Quran itu dibaca oleh Gus Bah dan khatam itu. Bayangkan apa bisa membaca dengan alatnya apa? Nahwu sorof, bahasa Arab. Beliau kalau ngomong itu padahal tidak pernah kuliah di Arab, fasih bahasa Arabnya luar biasa. Itu luar biasa. Nah nanti di PUI itu tinggal itu back to turos, nahwu sorof, Quran. Kalau mau kuliah ke luar negeri, tes itu juga semua. Tanya ke Ustaz ini. Pak Kiai alumni Madinah, salah satu yang ke PUI bagus sih. Alumni Madinah agak susah biasanya gitu. Nah, tapi beliau luar biasa, terbuka. Coba syarat tes ke Madinah apa? Quran bahasa Arab. Quran bahasa Arab, kebanyakan itu. Jadi kita mencetak nanti sebanyak mungkin kader-kader di PU itu untuk bisa melanjutkan basicnya di Timur Tengah. Itu lebih bagus. Mau S2, S3-nya di Eropa, di Asia, di Indonesia, terserah silahkan. Karena basicnya nanti sudah kuat. Disitulah kekuatan. Hadirin rahimakumullah. Makanya musuh kita itu sebenarnya itu nampak di depan, tapi kita sering berseteru dengan sekeliling kita, dengan orang yang dekat di kita. Berseterunya dengan ini. Padahal kita punya musuh yang besar. Mereka menciptakan planning itu untuk Indonesia, untuk Asia. Mereka takut banget dengan Indonesia. Indonesia itu dikhawatirkan ada kebangkitan umat Islam dari Indonesia. Kebangkitan umat Islam di Indonesia itu ditakutkan oleh dunia. Bayangkan orang Indonesia itu tidak, kalau diajak perang secara fisik, wah kuat. Dengan bambu runcing aja kuat orang Indonesia. Makanya kekuatan ini kita punya, mereka tidak mau menyerang secara fisik. Yang diserang apa? Mental. Mental, dibom mental kita. Mentalnya apa sekarang yang terjadi di generasi kita? Dengan internet, game online. Bayangkan pesantren-pesantren kita sudah ke game online, hancur generasi kita. Jarang menghafalkan lagi Alfiyah, jarang menghafalkan lagi Al-Quran, terus di game tiap hari. Coba lihat sekarang generasi-generasi kita di pelosok-pelosok atau di kota, yang ngumpul-ngumpul itu jarang di masjid. Masjid itu kosong banyaknya. Dari pagi sampai isya, dari maghrib sampai isya itu banyak yang kosong. Mereka itu ada di mana? Ngariung di game online kebanyakan. Saya sampai miris, ya Allah. Andaikan 50 tahun ke depan lagi kita sudah meninggal, sudah tiada. Terus generasi seperti ini, bagaimana kita mau menitipkan negeri ini kepada mereka?
Bagaimana mereka akan mempertanggungjawabkan, mempertahankan Indonesia yang kita cintai ini dengan mental, dengan pengetahuan, kondisi yang berada bekal mereka seperti itu. Itu yang dikhawatirkan. Padahal mereka sudah menyiapkan semuanya untuk Indonesia, disiapkan semua. Untuk Indonesia itu disiapkan, untuk generasinya dihancurkan, ini semua. Makanya lihat, kalau lihat sekarang contoh beberapa negara yang sudah hancur. Muslim di Singapura, Muslim Melayu di Singapura, itu di pertengahan kota Singapura itu sudah tidak ada, sudah bersih. Adanya di Changi atau di Woodland, di daerah pesisian saja. Di daerah kotanya itu sudah tidak ada. Termasuk di Malaysia, perseteruan 3 etnis sekarang. Itu masing-masing sudah punya partainya masing-masing. Dengan partai ini 3 etnis itu merangsek ingin menguasai. Itu luar biasa. Nah, kita umat Islam 80% umat Islam di Indonesia, masa tidak bisa sekuat yang kita harapkan. Jangan sampai menjadi buih seperti di lautan. Nah, ini penyemangat. Makanya Ramadan ini kali ini kita jadikan spirit berjuang. Jadi ketika Nabi Isa bertanya kepada hawarinya, Man ansori ilallah, di dalam Quran surah As-Saff ayat 14, terus di dalam Quran surah Al-Imran ayat 22, ketika man ansori ilallah, itu menjawab nahnu ansarullah. Siapa yang akan menjadi pembela agama Allah? Menjawab para hawarina, nahnu ansarullah. Andaikan sekarang contoh Ustaz Iman bertanya, PUI orang tuanya sudah meninggal, sudah tiada, founding fathernya sudah tidak ada, terus para sesepuh sudah tidak ada. Tanya nanti sama Ustaz Iman, man ansori ilallah, siapa yang akan menjadi pembela PUI di kemudian hari? Nah, itu nanti generasinya nahnu ansarullah, kami akan menjadi pembela di kemudian hari. Nah, itu harus ada diciptakan, karena kaderisasi itu penting dan rekrutmen itu penting. Itu untuk apa? Memperluas dakwah kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Makanya jangan heran kalau sekarang kita itu istilahnya dari ilmu pengetahuan kita kalah. Dalam artian kalah, banyak dibeli. Banyak para ilmuwan yang tidak balik lagi ke Indonesia, yang tidak pulang ke Indonesia. Kawan saya itu yang di Malaysia itu berapa orang? Banyak. Setelah dokter beres, mereka juga pulang. Berapa gaji di kita? Berapa Ustaz bilang gaji di kita? Dosen itu gak ada yang besar. Maaf ya Ustaz. Hanya gaya namanya sih, gaya dosen. Sok pangnaroskeun gaya sama apa gaji dosen berapa? Gaya mah iya bener. Tapi kan sakitu-kitunya we loba mah ikhlas gitu. Di apa? Coba di Brunei gajinya sabaraha dosen? 120 juta teh gaji pokok. Tunjangan rumah 2 lantai, mobil 2, anak itu $400. Anak mau 1, 2, 3, 4, 5 mau 10 pun itu satu orang $400, dan sekolah dari SD sampai S3 gratis di Brunei. Makanya kawan saya itu dia menikah lagi dengan orang Brunei, katanya sayang lantai 2-nya nggak dipakai gitu. Allahu Akbar. Jadi lantai 1 dia pakai, lantai 2 enggak, mobilnya 1 yang dipakai, 1 lagi enggak. Kawin lagi dengan mahasiswinya. Dia istrinya di 2, Indonesia 1, Brunei 1. Ngelamar sering ke Brunei. Ya? Kayak itu jadi PCI. Jadi itu coba lihat perbandingan, maaf ya, bahwa gaji kita jadi dosen berapa? Goyatuna Allahu goyatuna wal ikhlas mabdauna, ikhlas itu luar biasa ya kita itu. Memang para pejuang kita itu di Indonesia, para pejuang. Coba, makanya kawan-kawan itu banyak yang nggak pulang ke Indonesia, baru 1 bulan dia balik lagi ripuh ke Indonesia. Bayangkan, ribuh balik lagi, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Brunei, ada yang ke Singapura. Allahu Akbar. Makanya harus memang punya keikhlasan yang kuat untuk hidup di Indonesia. Insya Allah
kita itu dengan ikhlas, insya Allah ikhlas. Ya tadi ngobrol dengan Pak Kiai ini, Pak Ustadz Ustadz kata saya, kita itu harus ikhlasnya di Indonesia, pikiran kita, tenaga kita, terus apa lagi, harta kita, dikerahkan semua untuk umat. Kita banyak memikirkan umat, kita paham tentang kondisi umat, tapi umat tidak pernah memikirkan kita, umat tidak pernah paham kepada kita. Kadang-kadang seperti itu, makanya itu sobrun itu, fasbir sobron jamilah. Kita harus punya sabar, terus sabar, perjuangan. Di PUI kalaupun nggak digaji misalnya, kita punya daya juang yang kuat, dan kita tidak mengharapkan itu. Jadi ketika kita berjuang, udah ikhlas aja berjuang, gitu. Insya Allah di kemudian hari kita menjadi jariah, di kemudian hari kita pernah mencurahkan kontribusi ilmu, gitu. Jadi jangan berpikir harus ke Brunei lah, gitu. Dan kadang-kadang lamun geus capek jeung aral gitu ini, geus capek jeung aral ngalamar ulah tuh ka Brunei. Kadang kita teh datang gitu, setan menggoda, wazayyana amaluhumus syaitan, surah An-Naml gitu kan. Itu langsung menggoda kita, wazayyan menghiasi. Udah daftar aja ke Brunei, tinggalkan pesantren, tinggalkan PUI, tinggalkan dosen di Indonesia. Enak. Bayangkan di Brunei seperti ini, di Begawan itu seperti ini, dan tidak ada bangunan yang ini yang tinggi. Seperti di kampung malah kita. Kalau secara daerah itu mewah kita, bangunan semua infrastruktur. Brunei itu tertinggal sebenarnya, tapi mereka luar biasa. Kalau punya Fortuner 1, Pajero 1, terus punya Avanza 1, 3, mobil punya 3, yang satu nyicil, itu menjadi mustahik zakat. Jadi kata kenapa? Karena gorimin katanya. Bayangkan 3 mobil 1 nyicil itu masih disebut mustahik, berhak menerima zakat. Ai di urang kumaha? Gak sebayang. Di urang kemana kayak zakat? Geus teu bogana naon bisa di urang mah. Anu penghasilan geus teu puguh gitu kan. Jangankan mobil gitu, keur makan ayeuna. Ieu mah 3 mobil 1 nyicil. Kalau di sini insya Allah nggak ada yang kredit lah ya. Jadi bukan mustahik kalau gitu. Jadi mustaki semua. Nah itu. Coba bayangkan perjuangan. Jadi di Indonesia itu kita perlu mental pejuang nih. Mental yang tangguh, yang kuat, tahan banting. Kalau yang cengeng-cengeng, wah berat di kita. Berat di kita kalau yang cengeng-cengeng. Coba pengajian 1 jam. Nuhun Ustaz. Itu pun nuhun. Ngelewat saya atas nuhun dikit. Asli nuhun. Cek seburing, mangga. Sami-sami. Nyerek naon deui ya tuh. Lamun geus nuhun mereka naon deui nya mangga. Sami-sami. Kode. Nah, Bendung kode. tapi dokter itu kalau dokter spesialis sekali nyabak daftar 120.000. Sekali nyabak sabaraha 2 menit kadang sampai 600.000 sampai 1 juta. Karena dokter Quran, dokter bahasa Arab dan dokter kesehatan mah jauh lebih murah dokter Quran. Cukup penuhun. Ikhlas. Curhat Ustaz. Bukan curhat ini mah. Realita. Keheul kenapa? Betul ngarti jamaah gitu. Kata kunuhun. Punten pangjajabkeun ya pang nampikeun anu nikahan, terus nampi nikahan teh keras ngahut bahan. Geus nampi, terus geus ngahut bahan. Atos teh nuhun Ustaz sami-sami. Sami-sami. Bayangkan. Kalau tidak punya mental berjuang, kita bakal leeh ya teh. Aing mah dokter teh hargaan dia mah. Di Malaysia Brunei dihargaan. Pengajian Ustaz Iman di Simkuring ya. Saya itu ngaji contoh, kajian seperti ini di Malaysia 1 jam 2 juta. Di mana di Garut anu 2 juta paling 200.000. Masih aya 100.000 lamun karena duit 200.000 murah ilmu itu. Jangan sampai karena itu murah. Ini malah lain isyarah. Ya.
Nah itu mah cerita lagi di Malaysia gitu. Kata banyak enaknya jadi ustaz di Malaysia gini. Saya ceritakan, kalau habis ceramah di masjid, si jamaah teh nyarecep siga kanu hitanan top sahan kantos kadit. Jadi tos ceramah teh ge ini ustaz diarah sukun kana pesta teh asli diarah sukun ustaz bikin ke atas di ustaz ayo ke ustaz mohon doanya ibu saya lagi sakit didoakan al-fatihah hungku barakatullah al-fatihah bi barakati al-fatihah. Nah ustaz 1.000 ringgit teh 1.000 teh 1 juta al-fatihah 1 juta 3 juta al-fatihah wae 3 juta komo al-baqarah luar biasa. Datang ke rumah teh pesak ke jarero teh bukaan menang disebut 4.000 ringgit 13 juta tuh sekali ceramah teh saat ini di urang simkuring teh. Contohnya kita di Indonesia coba ceramah geus guling masjid wajah mah nu nyecep kayak nu nyecep caruek gitu malahan mah ngaharep oge henteu. Jadi geus ceramah teh borah ngaharep oge henteu nying hareup oge henteu di urang teu pahaman eta teh. Padahal ilmu itu mahal, maka kadang-kadang di kita sebenarnya bukan itu, kita berjuang aja di sini, berjuang. Coba Ustadz Ndeh, oleh masyarakat, Ustadz itu senang, badannya besar, badannya besar, mobilnya saya, apa kalier mah kumaha kan? Mikiran maranehan-anak semua, umat dipikirkan, semua dipikirkan. Tapi kenapa umat gak pernah memikirkan kita? Kadang nggak paham ke kita, itulah para pejuang. Kita punya tantangan. Pantes kadang-kadang ada ini yang menjadi obat saya itu Nabi Nuh dalam surah Nuh. Ya Rabbi, inni da'autu qaumi lailan wa nahara, falam yazidhum du'a illa firara. Ya Rabb, aku sudah berdakwah kepada kaumku siang dan malam, tetapi dari kaumku itu tidak bertambah kecuali firara, lari semuanya. Kita karek jadi ayah obat mesti sing sabar salapan 850 tahun ya mah karek 4 tahun atau karena naon gitu tadi mah tuh seberapa tahun baru itu pakai 850 tahun baru ngejerit ke Allah inni da'autu qaumi lailan manhara falam yazidhum du'ai illa firara. Eta teker obat para pendakwah nanti. Jadi kalau di lembaga dakwah PUI Jawa Barat teu aya gajian, Ustaz, tah aya obat sing sabar, sing ikhlas, tarimakeun eta mah. Gitu sobat. Kan orang berjuang di dia mah, keun lah. Masalah rezeki mah, yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Insyaallah bakal rezeki. Aku takbir obatnya gitu. Itu ku takbir. Dan kadang-kadang ki simkuring termasuk saya sering ngobati para pendakwah itu. Para pendakwah itu seperti Nabi Musa ketika lari ke depan sudah lautan, laut merah, ke belakang balad Fir'aun. Surah Asy-Syu'ara itu. Falamma tara'al jam'an qala inna lamudrakun. Pada saat itu dua sisi kemana sudah ini. Ke depan sudah gak ada jalan, ke belakang gak ada sudah jalan, ke pinggir gak ada jalan. Kata sahabatnya, kita bakal dapat kena sekarang. Apa jawaban Nabi Musa? Inna ma'ya Rabbi sayahdi. Sesungguhnya bersamaku Robku akan memberikan petunjuk kepadaku. Kekuatan iman yang luar biasa. Hanya nama iman yang akan kuat dan luar biasa. Itu ada PW. Nanti ada masalah di para dai itu akan terjadi. Dai akan dibenturkan dengan masalah ekonomi, bahkan dibenturkan dengan cacian, makian, fitnah dari masyarakat. Itu terjadi. Hanya para pendakwah yang bisa merasakan itu. Hanya para pendakwah. Dicaci maki, diburuk-burukan, dijelek-jelekan. Aneh kadang-kadang. Itu kan terjadi. Dan kita itu punya keimanan yang kuat. Masalah di rumah, kata penglibabawa, lamun ke masjid. Di sisi dakikil id seperti dakikil id, imam dakikil id. Jadi masalah di rumah terbawa karena mimbar gitu. Maka disebut anak tepung hari raya, ibnu dakikil id,
anak tepung hari raya. Ibnu Dakikil ini. Jadi ibunya bertanya kepada bapaknya, kepada Ibnu Dakikil ini, Pak, kenapa hari ini gak ada kue ya kita? Padahal ini hari raya. Terus dibawa ke mimbar, dia lagi khutbah Id, pada saat itu terbersit omongan istrinya. Dan dia tidak sadar, falam yujad, tidak ada di rumahku dakikal Id. Tepung hari raya, maksudnya kue-kue. Dia tidak sadar. Kadang-kadang masalah di luar terbawa, kadang fokus dan konsentrasi hilang. Terbawa, tidak ada kue di rumahku. Pas datang ke rumah ternyata kue-kue sudah penuh semua. Ma, ini dari mana? Tadi bapak lagi khutbah ngomong di rumah tidak ada kue. Masyarakat datang ke sini bawa kue. Luar biasa. Kadang-kadang kalau kita itu punya para dai nanti ada permasalahan intern yang akan menguji kita. Dan itulah kita punya kekuatan. Inna ma'ya rabbi sayahdi. Kalau ada masalah, ada satu problem, minta kepada Allah. Ya Allah, inna ma'ya rabbi sayahdi. Allah akan tunjukkan. Allah akan berikan. Tidak ada permasalahan yang tidak ada jalannya. Asal satu. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyurum yaumal qiyamati a'ma. Kita jangan lengah dari ingat kepada Allah, dari Al-Quran, dari mengingat. Kalau kita melepaskan itu, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kehidupan kita yang sempit. Sebagai dai harus terlihat ceria seperti Ustadz Imam. Saya